membiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah. Pembacaan dari nubuat Sefanya. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, hai semua yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Dan Allah berfirman, di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, yang akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Mereka itulah sisa Israel. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Sebaliknya, mereka akan seperti kawanan domba yang makan rumput dan berbaring tanpa ada yang mengganggu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Yang mempunyai
jemaat di Korintus. Saudara-saudara, coba ingatlah bagaimana keadaanmu ketika dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak di antara kamu yang bijak, tidak banyak yang berpengaruh, tidak banyak yang terpandang. Namun, apa yang bodoh di mata dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi Allah telah membuat kamu berada dalam Kristus Yesus, dan oleh Dia Kristus telah menjadi hikmat bagi kita. Dialah yang membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Maka sebagaimana tertulis dalam kitab suci, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup.
rekan muda dan adik-adik sekalian, salam. Tuhan berkati. Amin. Bacaan kita, saya langsung saja ke bacaan Injil dari Injil Matius, dan coba direnungkan. Memang bagi saya pribadi cukup berat karena harus membawa kitab suci lagi yang lain dan juga mesti mengetik sesuatu. Ya, nanti kita lihat apa ini yang pastor ketik ini. Ya, tapi sebenarnya bukan diketik, di print saja, tinggal diambil dari Google gitu. Dan itu pun bukan pastor yang kerja, Henry, biasa bahasa. Kita hari ini ditawarkan sabda bahagia untuk kita merenungkan bersama. Dalam Injil yang lain sabda bahagia jumlahnya 10. Kalau hari ini jumlahnya hanya 8. Jadi ada 2 versi untuk sabda bahagia, jumlahnya 8 dan yang lain 10. Mohon maaf saya tidak sempat melihat yang 10, sehingga yang 2 itu tidak bisa saya sampaikan. Mungkin sebagai permenungan nanti pulang di rumah ya, bisa dicari pribadi. Apalagi 2 sabda bahagia itu. Baik dari 8 dan 10 sabda bahagia, kita memang harus masuk dalam perjalanan Tuhan sendiri, untuk kemudian paling tidak bisa memahami dan merenungkan apa maksud dari sabda bahagia itu. Kita tahu dan kita baca serta mungkin sudah kita dengarkan bahwa kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan manusia adalah untuk membawa keselamatan. Dan bagaimana keselamatan itu dibawa adalah Tuhan menyampaikan kembali apa yang menjadi ajakan dan undangan Allah itu sendiri bagi manusia. Dengan jelas Paulus mengatakan dalam bagian yang paling akhir, jika seseorang mau bermegah, jika seorang mau berbangga, baiklah dia bermegah, baiklah dia berbangga di dalam nama Tuhan. Bahwa apa yang ada, yang dibuat, dilakukan, dan mungkin yang menjadi karya bukanlah karena kemampuan kita semata, tetapi karena bantuan, dan mari menyadari itu karena kekuatan Allah yang membuat kita mampu. Kalau kita mengingat kisah tentang Menara Babel, di situ digambarkan tentang kemegahan dan kebanggaan manusia, tentang karya manusia. Tetapi ketika Allah melihat bagaimana manusia, melihat apa yang ia buat, apa yang ia ciptakan adalah karyanya sendiri, Allah kemudian turun tangan di situ untuk menyadarkan manusia bahwa apa yang kamu buat, kamu lakukan bukanlah karena kekuatanmu sendiri, bukan karena kepintaranmu, sehingga Allah sungguh mencerai-beraikan manusia dalam kisah Menara Babel. Menara itu runtuh, roboh, dan kemudian tidak bisa mencapai Allah. Mengingatkan manusia tentang dirinya, tentang siapa dia di hadapan Allah. Dan saya kira keberagaman itu yang memungkinkan kita menjadi satu, bukan pertama-tama karena kita menyadari bahwa kita manusia harus satu, tetapi keberagaman itu menjadi mungkin karena kita ada dalam kasih Tuhan. Tidak mungkin kita semua bisa kumpul di sini
berada di sini dan bersama di sini kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena Tuhan. Dan disinilah persisnya bagaimana bangsa kita menyadari ini. Karena itu Pancasila tidak dimulai dengan yang kedua, tidak dimulai dengan yang ketiga, keempat dan kelima, tapi dengan satu yang menjadi pondasi dari seluruh 2, 3, dan 4 serta 5. Saya kira Manado. Dapat dari mana Floresnya? Hah? Bu Victor dapat dari mana Flores? Dari mana? Oh, dari suami. Yang mana suaminya Bu Victor? Terus siapa? Ibu siapa ya? Aduh, ini paspornya. Aduh. Oh, Mama Dede. Ini pakaian adat apa, Mama Dede? Jawa. Jawa. Tapi bukan Jawa saya. Yakin ini Jawa, Bu Dede? Iya. Oh, Jawa ya? Iya. Tapi bukan Jawa. Bukan. Nah itu tidak apa-apa. Karena dasar utamanya ketuhanan. Itu maka pakai sih. Ya. Nah, kalau Mawili Toraja juga, tapi ini versi lain ya. Iya. Mafian mau ditanya. Kalau Mafian dari mana? Ini pakaian apa ini Mafian? Jawa. Oh, Jawa. Dari mana? Oh, campuran. Jawa, Flores, apa semua ada di situ tuh baju. Ah, bagus sekali ya Mafiannya. Tapi Mafian di mana ini Mafian? Kotor aja. Bikin apa? Cari apa di sana? Ya, oke. Lalu kemudian Mapano apa? Hah? Baju kebaya dari Jawa ya. Saya kira Pak Pano Batak. Oh, tidak apa-apa. Ini Pak Imano biar deh. Salah lagi Boston. Cocok Imano biar. Oh, Toraja. Lalu Ibu Thomas Eri kayaknya ini. Iya, Ibu Thomas. Iya. Bagaimana? Saya baru baca kemarin statusnya Pak Thomas, ngiri sekali. Takut saya. Ngeri sekali. Ini dalam sekali maknanya ini. Lalu tidak ada yang mau meninggalkan Yesus. Itu statusnya. Wah, ngeri sekali. Hebat sekali Pak Thomas. Padahal dia tinggalkan pastornya. Pakaian adat apa itu Pak Thomas? Ini lata ini ya, Bu Thomas. Toraja ya. Kalau bukan ini Bali pas. Bali. Penting Ya sudahlah. Mungkin ada di Bali ya. Artinya pakaian ini lagi di Bali. Ya. Lalu Ibu Marinus ini baju adat Bali pas. Bali juga. Bagus sekali, aneka ragam. Ya. Kita menjawab, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, semoga para pemimpin gereja menunaikan tugas pelayanan mereka dengan rendah hati, seturut teladan Kristus yang datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Marilah kita mohon, Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. bagi orang tua kaum remaja, semoga para orang tua kaum remaja selalu sabar dan tekun dalam membimbing anak-anaknya ke arah kedewasaan seturut kehendak Allah. Marilah kita mohon, Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. bagi orang-orang yang menderita, semoga orang-orang yang menderita selalu teguh dalam iman, harapan, dan kasih berkat sabda kasih Allah sendiri yang mengalir melalui kebaikan hati sesamanya. Marilah kita mohon, Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. bagi kita sendiri,
Semoga kabar sukacita Injil senantiasa membimbing dan menemukan kita dalam menghayati semangat Kristus di tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa-doa kami. Berilah agar kami senantiasa bersemangat miskin dan rendah hati demi keselamatan sesama seturut teladan Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami. Amin. Ku